Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini, yakni membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan tabel data grafik dan persamaan. Apa sih itu perbandingan? Dan bagaimana kaitannya dalam kehidupan sehari-hari? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dalam bentuk pecahan. Adapun penerapan konsep perbandingan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, memasak atau menentukan bahan yang dibutuhkan. Misalnya, takaran perbandingan dari telur, gula pasir, garam, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teknologi pertanian atau menentukan kebutuhan kadar pupuk. Misalnya, perbandingan antara luas sawah dengan pupuk yang digunakan. Yang ketiga adalah pakan ternak. Misalnya, perbandingan antara banyaknya hewan ternak, banyaknya makanan, dan waktu habisnya makanan. Itu saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, kita masuk pada materi. Yang pertama, perbandingan senilai melalui tabel dan grafik. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut merupakan perbandingan antara banyak pensil dengan harganya, yaitu semakin banyak pensil, maka semakin tinggi pula harganya, ataupun sebaliknya. Nah, untuk menggambarkan grafiknya seperti berikut. Jadi grafiknya juga ikut naik ya, karena semakin tinggi harga pensil semakin tinggi pula harganya. Selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Perhatikan tabel berikut. Dapat dilihat bahwa waktu dan kecepatan berubah dengan perbandingan berbalik nilai. Waktu berbanding terbalik dengan kecepatan atau sebaliknya. Misalnya, semakin tinggi waktu yang digunakan, maka kecepatan juga semakin lambat. Begitupun sebaliknya. Nah, perhatikan grafik di bawah ini. Grafik di bawah ini juga menunjukkan semakin tingginya kecepatan, semakin rendahnya juga waktu yang digunakan, atau semakin rendahnya kecepatan, maka semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah rumus perbandingan senilai dan rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, yang pertama, rumus perbandingan senilai, yakni A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Sedangkan rumus perbandingan berbalik nilai, yakni A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, kita lihat pada kedua rumus ini. Pasti kita semua bisa membedakan ya. Nah, kita lihat B-nya. Nah, untuk B1 per B2 itu berada pada perbandingan senilai. Dan untuk perbandingan berbalik nilai, yaitu B2 per B1. Jadi, tinggal B1 dan B2 dibalik ya. Selanjutnya, kita masuk pada latihan soal. Dalam sehari menghabiskan 5 kg daging untuk 100 buah burger. Jika dalam sehari membuat 360 burger, berapa kilogram daging yang dibutuhkan? Nah, kita langsung jawab. Yang pertama itu sediakan dulu tabelnya. Yang kedua yaitu jangan lupa sertakan rumusnya. Nah, dan yang terakhir adalah kita selesaikan persamaan dari soal latihan yang tadi. Selanjutnya masuk pada latihan soal nomor 2. Persediaan makanan akan habis dalam 9 hari untuk 10 orang. Jika dalam rombongan ditambah menjadi 15 orang, berapa lama waktu makanan tersebut habis? Langsung saja kita jawab. Nah, yang pertama itu gambarkan tabelnya ya, untuk mempermudah pengerjaan soalnya. Yang kedua adalah rumusnya. Rumus dari perbandingan berbalik nilai. Nah, masuk pada proses penyelesaian. Lalu selesaikan soal yang tadi.
Caranya sama seperti soal yang pertama, hanya saja rumusnya yang berbeda. Nah, bagaimana adik-adik dengan menyelesaikan dua soal tadi? Pasti kalian semua sudah tahu bagaimana perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, coba yang nomor satu itu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, betul sekali, perbandingan senilai. Dan yang nomor 2 tadi itu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, betul sekali, perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana adik-adik? Pengerjaan soalnya mudah kan? Nah, setelah mempelajari materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, kita semua pasti sudah dapat memberikan kesimpulan dari materi ini. Nah, mari kita memberikan kesimpulan bersama tentang materi ini. Semoga video pembelajaran tadi dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.